dengan siklus hidup selama 24 jam karena siklus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ahmad dengan NIM PO 71420322115, Prodi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan mereview jurnal dari Rita Amerta Dewi dan kawan-kawan yang berjudul Penemuan Baru Plasmodium knowles pada manusia di Kalimantan Tengah dengan menggunakan metode nested PCR. Nah, ada pun beberapa pokok pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah definisi, kemudian yang kedua adalah perbedaan nested PCR dengan PCR biasa, kemudian yang ketiga adalah tahapan metode nested PCR, dan yang terakhir adalah keuntungan metode nested PCR. Plasmodium knowlesi merupakan parasit malaria yang bereplikasi dengan siklus hidup 24 jam. Karena siklus hidup yang singkat, jumlah parasit dalam tubuh semakin cepat meningkat. Oleh karena itu, infeksi Plasmodium knowlesi berpotensi menyebabkan penyakit yang berat. Plasmodium knowlesi merupakan parasit dari genus Plasmodium yang secara alami merupakan hosped reservoir dari monyet ekor panjang. Nah, pemeriksaan secara mikroskopis tidak dapat kita gunakan untuk mendeteksi kasus malaria akibat infeksi Plasmodium knowlesi. Oleh karena itu, metode pemeriksaan yang akurat yang dapat kita gunakan adalah metode nested polymerase chain reaction atau yang biasa disebut nested PCR. Nah, sekarang apa sih nested PCR itu? Jadi, nested PCR itu merupakan suatu teknik perbanyakan atau replikasi sampel DNA yang menggunakan enzim DNA polimerase yang memakai dua pasang primer untuk mengamplifikasi fragmen. Jadi, nested PCR ini tuh merupakan modifikasi dari PCR yang bertujuan untuk mengurangi kontaminasi produk PCR akibat kesalahan amplifikasi primer. Selanjutnya adalah perbedaan nested PCR dengan PCR biasa. Perbedaan yang pertama adalah untuk nested PCR itu menggunakan dua pasang primer, sedangkan untuk PCR yang biasa itu hanya menggunakan satu pasang primer. Kemudian yang kedua adalah hasil fragmen dari nested PCR itu lebih spesifik atau lebih pendek dibandingkan dengan PCR biasa. Kemudian yang ketiga adalah waktu yang dibutuhkan cukup lama untuk nested PCR karena menggunakan dua reaksi, sedangkan untuk PCR biasa itu waktu yang diperlukan cukup cepat karena hanya menggunakan satu reaksi PCR saja. Baik, selanjutnya adalah tahapan-tahapan metode nested PCR. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan denaturasi, kemudian yang kedua adalah penempelan atau annealing primer, kemudian yang ketiga adalah pemanjangan. Tahap pertama adalah tahap denaturasi. Denaturasi merupakan tahap awal dari PCR, di mana DNA yang akan kita perbanyak dipanaskan di suhu yang tinggi untuk memecahkan yang namanya ikatan hidrogen antara untai DNA yang membentuk struktur ganda helix. Nah, suhu yang digunakan itu sekitar 95-98 derajat Celcius. Terkait dengan waktunya itu tergantung pada panjang dan juga sifat dari DNA yang kita gunakan. Nah, dapat kita lihat gambar yang ada di samping itu merupakan proses denaturasi, di mana sangat jelas pada gambar tersebut DNA untai ganda itu membuka menjadi DNA untai tunggal. Hal ini dikarenakan pada saat pemberian suhu yang cukup tinggi itu menyebabkan terputusnya ikatan hidrogen di antara dua basa nitrogen yang saling komplementer. Tahap kedua adalah penempelan atau annealing primer. Tahap ini merupakan lanjutan dari terputusnya ikatan ganda DNA menjadi ikatan tunggal DNA, di mana masing-masing ikatan tunggal DNA itu akan mengalami yang namanya proses pendinginan. Suhunya itu biasanya sekitar 50-65 derajat Celcius. Hal ini bertujuan untuk memberikan jeda bagi penempelan primer, di mana masing-masing ikatan tunggal DNA itu akan ditempeli pasangan primer. Di alam, primer dibuat oleh enzim yang disebut primase. Nah, ada dua jenis primer yang menempel. Yang pertama adalah primer maju atau yang disebut sebagai forward primer. Yang kedua adalah primer mundur atau yang disebut sebagai reserve primer. Nah, dapat kita lihat pada gambar di samping itu sangat jelas terlihat bahwasanya masing-masing untai tunggal DNA itu menempel pada setiap pasang primer. Tahap yang ketiga adalah tahap pemanjangan atau extension. Pada tahap ini terjadi proses pemanjangan untai baru DNA, dimulai dari posisi primer yang telah menempel pada urutan basa nukleotida DNA. Target akan bergerak dari ujung 5 aksen menuju ke ujung 3 aksen dari untai tunggal DNA.
Selanjutnya adalah keuntungan dari nested PCR. Yang pertama adalah memiliki aplikasi yang luas dalam bidang kesehatan dan identifikasi parasit. Kemudian yang kedua adalah proses yang tidak memakan waktu yang banyak dibandingkan dengan proses lainnya seperti teknik kultur biasa. Kemudian yang ketiga adalah lebih spesifik dalam melakukan amplifikasi, meminimalkan kesalahan amplifikasi gen dengan menggunakan 2 pasang primer. Audio Jungle.